Hai semua, apa kabar? Gua selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. So, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini kita akan membahas token baru di channel gua, yaitu Terrarium. Namun seperti biasa, gua selalu menekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Jadi kalian harus dior, dan di dalam video ini tidak ada suatu ajakan untuk menjual ataupun membeli suatu aset kripto. Jadi sekali lagi kalian harus dior or do your own research karena dior itu penting. Jadi perlu diketahui, ini berdasarkan CoinMarketCap bahwa Terrarium.io adalah centralized crypto exchange. Jadi ini nanti adalah exchange ya. Pertukaran menawarkan platform bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi menggunakan antarmuka Web3 multifungsi yang tersedia di aplikasi desktop dan seluler yaitu Android dan iOS. So, teman-teman sekalian, welcome to Terrarium.com. Ini adalah website resminya. Di sini tertulis Terra Exchange.io and apps. Terrarium is a centralized cryptocurrency exchange ya. Ini nanti akan meng-create exchange. Hanya saja ini masih dalam fase development ya. Jadi exchange-nya belum di launch. Jadi untuk mengetahui fungsi Terrarium Exchange ini, kita akan ke white papernya. Ini adalah white papernya Terrarium version 1.1 diterbitkan di tanggal 2 Februari tahun 2022. Terrarium LLC. Ini di halaman kedua, Centralized Cryptocurrency Exchange. Sama kayak misalkan Hotbit, Lbank, Bkex, dan lainnya. Di sini ditulis Terrarium.io is centralized crypto exchange. The exchange offer a platform for buyers and the sellers to conduct transactions using our multifunctional Web3 interface available on desktop and mobile applications, for example Android and iOS. Di exchange ini, di platform ini, seperti biasa kita bisa jual beli aset kripto. Kemudian ini juga nanti akan diluncurkan dengan version desktopnya dan mobile versionnya seperti itu di aplikasinya Android dan iOS. Nanti kalian bisa baca sendiri kalau misalnya kalian tertarik. Di bawah ada kelanjutan dari explanation ini. Gua lanjut aja cari yang penting-penting, oke? Alright, jadi ini nanti adalah tampilan dari Terrarium exchange-nya. Di sini tertulis safe and secure exchange to buy and sell crypto. Ada beberapa poin. High utility paired with seamless functionality. Terrarium self-custody wallet puts you in a complete control over your crypto. Protect your digital asset with multi-layer securities. US, India, and Dubai residents can easily deposit and withdraw fiat to your bank account instantly. Kemudian kita lanjut. Terra can do everything crypto. Atau Terra bisa melakukan apapun terhadap kripto. Ini ada buy, kemudian sell, store, lend, stake, trade. Jadi ini ya sebenarnya hampir sama dengan exchange yang lain gitu kan. Sebagian besar yang dikatakan di sini ya memang sebenarnya juga bisa dilakukan oleh exchange yang lain gitu. Hanya saja bagusnya dari ini adalah karena ini masih under development. Artinya ini masih early gitu loh. Kita tahu bahwa utilitas seperti ini adalah utilitas yang punya ketahanan jangka panjang. Jadi kebanyakan para investor akan berbondong-bondong ke project yang seperti ini sejak awal gitu loh. Kita lanjutkan ke pembahasannya. Jadi ini dijelaskan satu-satu ya. Store cryptocurrency, store your digital asset in a safe, secure, and at our insured Terrarium exchange. Kemudian exchange and trade crypto, stake and lend crypto, kemudian spot trade ya. Spot trade juga sebagian besar exchange ya pasti bisa melakukan spot trade pastinya. Kemudian margin trade, new token listing, direct deposit and withdrawals, Terrarium exchange card. Mungkin ini spesialnya Terrarium ya ini, yaitu ada Terrarium exchange card. Enjoy spending using your Terrarium exchange card. Top it up using crypto or fiat. Kemudian no annual fees. Ini adalah salah satu keunggulan dari Terrarium ini. Di sini juga dikatakan cheap transaction fee. Kemudian ada juga Terra Market. Dan ini nantinya adalah tampilan dari Terrarium yang bisa di-download di App Store atau misalkan Google Play. Ini dia yang tadi dikatakan di depan tadi. Terrarium card, top up your Terrarium card using crypto or fiat. Selanjutnya ada utilitas selanjutnya. Ini ada Terrarium NFT exchange. Ada 2 poin dikatakan di situ, yaitu yang pertama trade and launch new non-fungible tokens in our marketplace. Artinya untuk trading dan launching new NFT. Kemudian ada buy and sell exclusive digital items and merchandise. Oke.
Jadi kalau misalkan kita lihat fungsionalitasnya, ya memang ini fungsionalitas exchange dan ada tambahan tadi itu ya, yang card sama ini Ethereum NFT Exchange. Kita balik ke websitenya, ini di About Us, dan ini juga ditampilkan developernya dari Milton John, kemudian Dr. Ramana Dharmiseti, ada Dr. Wilman Olmedo, dan ada Dr. Pravin Budiga. Kalau misalkan nih holdernya Saitama yang udah lama, misalkan pasti tahu nih dua orang ini kan, Dr. Wilman sama Dr. Pravin. Anyway, kita nggak perlu bahas di sini ya. Roadmap, we are building a centralized exchange. Tim Tadarium percaya pada ideologi yang sederhana, lebih banyak pemegang berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih tinggi. Tim pemasaran kami akan mengerjakan tugas khusus ini selama fase 1, 2, 3 dengan menjangkau semua bursa utama. Tujuan kami adalah menjangkau 100.000 pemegang atau holder pada akhir kuartal ketiga tahun 2022. Teknik branding ini akan membantu kami membangun fondasi yang kuat dalam industri kripto. Jadi kalau misalkan di roadmapnya ini ada 4 fase yang sudah ditampilkan. Ini fase pertama, kalau misalkan kita lihat ininya ya, indikatornya ini udah selesai semua. Di fase kedua masih ada yang belum selesai, yaitu Certic.io audit. Ini dari sini kita bisa tahu bahwa ini masih belum selesai Certic auditnya. Kemudian Tadarium.io launch ini pun juga masih in progress. Terra up launch sama sekali belum ada progresnya. 10.000 holder, milestone burn 1 quadrillion. Jadi nanti akan di burn 1 quadrillion kalau misalkan sudah mencapai 10.000 holder, dan burning selanjutnya 1 quadrillion setelah nanti mencapai 50.000 holder. Fase ketiga ada 1,5 quadrillion burning ketika sudah mencapai 100.000 holder. Direncanakan akan di listing di top 5 exchange, Google Play and Apple Pay integrations. Terra NFT Exchange ini ada di fase ketiga. Terra Chains atau blockchain nanti ada di tahun depan. Global Terra Expo, Exploring Metaverse. Kalau misalkan kita lihat ke roadmapnya, ini memang untuk project ke depannya, bukan suatu project yang kaleng-kaleng ya. Artinya ini project yang benar-benar serius gitu kan. Dan menurut gua memang dari utilitasnya, ketika melihat utilitas yang semacam ini adalah seperti yang tadi gua katakan sebelumnya, bahwa utilitas semacam ini adalah utilitas yang memang mempunyai ketahanan untuk jangka panjang seperti itu. Jadi wajarlah kalau misalkan untuk sekarang ini banyak yang berbondong-bondong ke sini karena agar masuk early gitu atau lebih dulu. Kita lanjut, the dynamics. Taxes are distributed as follows. Ada 9% taxes pada saat buy and sell token ini. Misalkan ini 3% di burn, 3% untuk rewards, 3% masuk ke marketing. Dan ini liquidity-nya ditulis 75% locked. Liquidity will be locked on Uniswap for 1 year. Dan ini ada tokenomics-nya. Total supply sekian, burn sekian, ini udah di burn 50%. Liquidity pool-nya sekian dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi kita udah cek websitenya, kita udah cek white papernya, yang mana kita tahu bahwa untuk developernya ini fully docs ya, jadi mereka mereveal identitas dirinya termasuk fotonya. Kemudian itu juga tadi ditulis bahwa liquidity-nya juga dikunci. Kita juga akan cek secara mandiri ya. Jadi kalau kita cek di Unicrypt, ini yang di lock liquidity-nya adalah 99,9%, hampir 100% dikunci. Ini bisa dikatakan lebih aman karena liquidity-nya dikunci. Risiko rug pull itu jauh lebih kecil. Dan kalau kita lihat di sini di bawah, value yang dikunci adalah 17 juta sekian US dollar. Ini termasuknya besar sekali yang dikunci, dan ini dikunci dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun. Ini masa kunciannya sampai tanggal 21 Februari tahun 2023. Selanjutnya, kalau misalkan smart contract dari Tadarium kita cek melalui token sniffer, ini smell testnya nilainya 45/100. Dari swap analisisnya ini kecentang semua. Ini buying and sell fee-nya memang kecil, di bawah 10%. Kemudian dari kontrak analisisnya hanya satu yang di X, yaitu ownership renounce. Jadi smart contract untuk Tadarium ini memang belum di renounce. Sekali lagi udah sering gua katakan bahwa ada sisi positif dari smart contract yang tidak di renounce, dan juga ada risiko atau sisi negatif dari smart contract yang tidak di renounce juga ya. Untuk jumlah holder dari Tadarium ini sampai video ini dibikin, ini berjumlah 6.868 holders. Jadi memang ini token masih baru. Menurut gua ini nantinya akan banyak investor-investor yang akan masuk ke project ini. Kalau kita lihat chartnya, ini di launch di tanggal 22 Februari. Jadi setelah di launch ini memang mengalami kenaikan, cuma tidak signifikan. Dan pada saat di
tanggal ini sekitar 5 Maretan baru dia ada kenaikan yang memang sangat-sangat signifikan sampai ke sini ATH-nya, yaitu di harga ini kepala 98-an lah. Dan setelah itu dia ada koreksi sampai sekarang ini, sampai di level ini udah koreksi kisaran 42, sekian persen dari ATH-nya. Oke, untuk marketnya ini berdasarkan coin market cap. Di saat video ini dibikin, untuk market dari Tharerium ini hanya ada dua, yaitu di Uniswap dan CoinTiger. So, gua rasa untuk ulasan kali ini cukup sekian, itu aja yang bisa gua gali dari Tharerium ini. Intinya kalau ngelihat project ke depannya, yes, ini token punya big potensial, punya project yang serius. Pasti banyak investor yang berpikir bahwa ini akan bagus ketika kita mau invest jangka panjang. Hanya saja kita nanti akan melihat bagaimana para developernya akan mendeliver project-projectnya gitu ya. Intinya seperti itu, karena untuk project seperti ini kayak misalkan platform digital seperti ini memang tidak mudah sebenarnya. Kita nanti akan lihat bagaimana performa mereka nantinya, karena itu juga nanti akan sangat-sangat menentukan sekali untuk kedepannya. Oke lah teman-teman, cukup sekian untuk review token kali ini. Sekali lagi perlu diingat bahwa gua bukan dalam artian mengajak kalian untuk beli, sama sekali tidak. Apapun itu, kalian harus do your own research. Pastikan keputusan menjual atau membeli aset kripto adalah keputusan kalian masing-masing. Thank you yang udah nonton, thank you yang udah support, really appreciate you guys. Gua selalu doakan kalian tetap sehat. Gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.